Waduh, gawat banget nih guys. Rindu kritis dan tidak sadarkan diri setelah dicelakai oleh anak buahnya Yanto. Doa Fauzan dan Adi cuma ingin Rindu bisa selamat. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Akhirnya trailer Cinta di Ujung Sajadah tayang juga nih guys. Dan betapa kagetnya kita semua. Yang kita pikir Rindu tuh bakalan luka biasa saja atau pingsan atau ya bisa secepatnya pulih lah, yang kita pikirkan seperti itu ya. Namun ternyata Rindu mengalami cedera yang cukup parah. Kepalanya itu terbentur dan ternyata fatal sekali sehingga menyebabkan Rindu harus dirawat di rumah sakit dan ternyata mengalami kritis dan tidak sadarkan diri. Siapa yang gak sedih melihat Rindu yang tidak sadarkan diri seperti itu gara-gara kejahatan orang lain. Dia kan gak pernah jahat ya guys ya. Rindu tuh selalu aja dijahatin doang nih bisanya sama orang lain. Sedangkan dia cuma bisa bersabar, cuma bisa menerima apapun hal itu. Dan wah, benar-benar sedih banget sih, kelihatan banget ya kalau kesedihan dari raut wajahnya Fauzan tuh sangat amat luar biasa. Bahkan dia berlinangan air mata karena takut terjadi apa-apa pada Rindu. Selain itu ya tentu orang yang sangat amat diuntungkan dalam kecelakaan yang dialami oleh Rindu ini adalah ya Alia, karena itulah yang dia inginkan. Selama ini dia berusaha untuk menghabisi nyawanya Rindu, tapi ternyata di sini dia tidak perlu ngapa-ngapain, dia hanya duduk diam di rumah dan ya orang yang menghabisi Rindu ternyata adalah ayah kandung Rindunya sendiri dan tidak perlu lagi Alia turun tangan untuk membalaskan dendamnya kepada Rindu karena ya sudah terbalaskan dendamnya karena Pak Yanto atau anak buahnya Pak Yanto yang mencelakai Rindu. Dan di sini tentu dia merasa sangat amat bahagia banget ya guys ya. Tapi tentu tidak halnya dengan Ustadz Adi, Bunda, dan Fauzan serta si kecil Ayu. Mereka benar-benar sangat shock akan kejadian itu. Mereka tak percaya kalau Rindu bakalan jadi seperti ini. Mereka nggak menyangka kalau Rindu bakalan tidak sadarkan diri. Dan ya yang mereka pikirkan sebelumnya kan Rindu itu baik-baik saja ya guys ya. Rindu itu dalam keadaan yang nggak kenapa-napa. Tapi setelah mereka melihat keadaan Rindu yang seperti itu dan ternyata harus dioperasi di waktu itu juga, mereka tuh nggak menyangka, sedih dan shock parah. Khawatirnya tuh ada banget nih. Karena ya yang mereka inginkan sekarang cuma satu doang nih. Rindu ini harus selamat. Bahkan Fauzan pun meminta bantuan Bunda untuk ya menemani Ayu dulu terlebih dahulu. Dan dia langsung pergi ke musola hanya untuk satu tujuan, yaitu dia sholat. Dia ingin meminta keselamatan Rindu dan berdoa sekhusyuk-khusyuknya. Dia berdoa, meneteskan air mata, dia berdoa kepada Tuhan ingin diselamatkan nih si Rindu ini karena Rindu ini adalah wanita yang dia cintai dan dia meminta kalau ya boleh dikabulkan cuma satu permintaan dia, yaitu jangan ambil Rindu. Biarkan Rindu bisa bahagia dengan dia, bisa bahagia dengan Ayu, dan jangan sampai Rindu diambil dari Ayu. Itulah yang doa setulus hati yang diucapkan dari mulutnya Fauzan kepada Tuhan. Karena di saat dia berdoa itu tuh dia langsung kepikiran dengan masa lalunya bersama Rindu. Dia gak tega sekali melihat Rindu yang terbaring sekarang di rumah sakit seperti itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Padahal dulu mereka pernah melakukan kebahagiaan bersama, merasakan senang dan sedihnya hidup. Kemudian Fauzan juga kepikiran gimana waktu itu dia mendekati Rindu, gimana mereka dulu pernah memiliki kenangan yang indah bersama. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan dipikirin oleh Fauzan.
untuk bisa membuat Rindu itu tuh ya kalau bisa tuh cepet-cepet sadar deh dan selamat tentunya dari celaka yang dihadapi oleh Rindu. Begitupun dengan Adi. Ustadz Adi pun juga ya walaupun dia nggak menangis ya guys ya, tapi dia juga berdoa sepenuh hatinya untuk keselamatannya Rindu. Jujur kalau sekarang sih Mimin masih belum merasakan chemistry di antara Ustadz Adi dan Rindu. Yang Mimin rasakan ya chemistry antara Fauzan dan Rindu karena mungkin mereka sudah beberapa puluh episode juga ya di sinetron ini. Jadinya ya kita melihat bagaimana chemistry di antara mereka berdua dan cocoknya mereka berdua sebagai sepasang couple lah. Dan Mimin masih belum merasakan chemistry antara Rindu dengan Ustadz Adi. Jadi ya kalau untuk sekarang Mimin masih melihat ketulusan dari Fauzan daripada ketulusan Ustadz Adi. Kalau dulu sih Mimin yakin dan percaya sekali kalau Hafiz jauh lebih baik daripada Fauzan. Tapi kalau untuk sekarang emang sih karakternya dibuat Adi itu jauh lebih baik daripada Fauzan juga. Dia tidak pernah menyakiti Rindu, dia hanya memikirkan gimana keselamatan Rindu dan Bunda. Tapi kalau untuk sekarang Mimin melihat gimana penyesalan yang luar biasa yang dirasakan oleh Fauzan sehingga dia ingin sekali melihat Rindu itu bisa selamat dari kejadian kemarin yang membuat mereka semua itu shock dan tidak terfikirkan bagi mereka yang sebelumnya Rindu itu masih bisa sholat sama Ayu, masih bisa tersenyum kepada Adi, kemudian masih bisa marah-marahin Fauzan. Tapi sekarang melihat Rindu yang pingsan, tidak sadarkan diri dan ya nyawanya sekarang benar-benar dipertanyakan nih apakah bisa selamat atau tidak. Tentu hal ini tidak mereka pikirkan sebelumnya, nggak terfikirkan gitu ya maksudnya. Dan ya yang sekarang mereka inginkan hanya satu doang, yaitu melihat Rindu bisa membuka matanya, bisa senyum lagi, bisa marah lagi sama Fauzan, bisa berantem lagi sama Fauzan, bisa menyayangi Ayu lagi dan bisa ngobrol lagi sama Ustadz Adi, bisa menyelesaikan permasalahannya Bunda Aminah. Dan itulah yang diharapkan sekarang oleh semua orang. Dan ternyata di saat Denny tahu kalau yang membuat Rindu celaka itu adalah anak buahnya Pak Yanto, ya tentu dia merasa sangat amat marah ya guys ya, karena keselamatan Rindu itu adalah nomor satu bagi Denny. Jadi Denny sekarang akan membalaskan dendam kepada ya Bapak Yanto dan kepada anak buahnya juga. Wah ini sih bakalan seru juga ya. Tapi kira-kira Pak Yanto ini bakalan tahu nggak ya kalau ternyata orang yang dicelakai oleh anak buahnya itu adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Renjana. Dan jujur entah sampai kapan sih drama Renjana dan Rindu ini akan secepatnya bisa terbongkar. Jujur karena terlalu banyak sih kalau menurut Mimin ya permasalahan sekarang di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini yang takutnya akan membuat semua orang tuh jadi bosan untuk nontonnya. Jadi mudah-mudahan saja jangan sampai kita kelamaan untuk melihat Rindu ini akhirnya tahu kalau Bunda Aminah itu adalah ibu kandungnya dan Pak Yanto adalah ayah kandungnya. Kemudian ya mudah-mudahan saja nanti Ibu Aminah dan Pak Yanto ini bisa menjadi sosok orang tua yang baik lah. Apalagi Pak Yanto yang sekarang jahat, dan jangan sampai mereka jadi tidak baikan juga dengan Rindu, atau maksudnya Rindu dan Bunda Aminah nggak baikan sama Pak Yanto, karena sekarang Pak Yanto ini benar-benar harus tahu juga nih kalau anaknya ini adalah anak yang sangat amat luar biasa baiknya. Ibu Aminah pun juga seperti itu. Jadi sayang sekali kalau Pak Yanto tidak bisa menjadi sosok yang baik. Jangan sampai Pak Yanto ini berubah menjadi sosok yang terus-terusan jahat hanya untuk keegoisan diri dia sendiri. Dan mudah-mudahan juga nanti Rindu akan bisa selamat, apalagi berkat doa yang khusyuk dan tulus dari Adi
dan Fauzan, dan mudah-mudahan itu semua diijabah oleh Tuhan. Udah gak sabar banget tontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.